sore saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta MEM dan sore hari ini saya ingin secara khusus memberikan ulasan terhadap kolokium nasional yang sepanjang hari tadi diadakan dan saya sendiri menyempatkan diri untuk mendengarkan seluruh materi yang dipaparkan oleh pembicara-pembicara, saudara. Nah, saudara, saya mempunyai catatan-catatan, tetapi ini sepertinya tidak mengenai masalah substansi ya, masalah substansi apa yang mereka paparkan. Karena bagi saya, ya semua yang mereka paparkan itu tadi memang itu bagus ya, dan ya tidak ada yang menyimpang atau tidak ada yang tidak konservatif atau tidak ortodoks begitu ya. Kalau saya mau menggunakan istilah itu untuk membedakan dari ajaran yang menyimpang atau ajaran daripada bidat ya. Tetapi ada catatan-catatan yang saya perlu sampaikan di dalam ulasan saya ini, saudara. Tapi sebelumnya saya ingin lebih dahulu untuk menyinggung catatan kaki ya. Nah, di era postmodern sekarang, saudara, di era postmodernisme, catatan kaki itu kan dipentingkan, saudara. Padahal sebetulnya catatan kaki itu kan hanya catatan tambahan atau catatan sampingan ya, yang dibuat di samping teks utama kan, saudara ya. Tetapi di postmodernisme itu catatan-catatan kaki diangkat ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga catatan-catatan kaki pun mendapat perhatian-perhatian. Dan oleh sebab itu, saudara, saya mencoba mengangkat satu catatan kaki ya, di mana saya mendapat kiriman dari seseorang sementara kolokium berlangsung tadi, dari seseorang yang men-screenshot ya satu postingan Facebook dari seorang yang ya ini orang dekat dari pendeta Erastus Sabdono, saudara ya. Kita pakai inisial namanya saja ya. Saya sebut inisial namanya saja TT gitu ya. Nah, di Facebook TT ini tadi ditulis satu tulisan yang berjudul membahas yang sesat. Lalu kemudian dilanjutkan dengan kata-kata di bawahnya, keren nih kolokium kristologi, membahas yang sesat. Yang nonton 376 juta jiwa. 376 juta jiwa katanya. Ini tentu ini ejekan sebetulnya, saudara ya. Doa pagi pendeta sesat tiap paginya mulai jam 5, cuman 5.000-an aja. Luar biasa. Lalu di situ disertakan screenshot ya daripada ini ada gambar Pak Pendeta Ezra Soru ya. Mungkin di screenshot pada saat Pak Ezra Soru sedang menyampaikan materinya, saudara. Nah, walaupun ini nadanya mengejek sebetulnya, saudara ya, tetapi dia mengejek berdasarkan sesuatu dasar yang tidak valid, saudara. Ini dasar yang menyesatkan sebetulnya ya. Ini kan dia mau mengejek ini. Yang nonton kolokium ya, itu cuma 376 orang. Sedangkan doa pagi pendeta yang mereka bilang sesat ini dihadiri oleh 5.000-an orang setiap pagi. Nah, itu yang dia maksud, saudara ya. Nah, kenapa saya penting menyinggung juga catatan kaki ini, saudara, walaupun sebetulnya ini bukan sesuatu yang sangat penting sekali untuk dibahas, tetapi ini bagi saya ini sangat-sangat menyesatkan ya. Jadi ini orang pendeta yang diikutinya itu kan dikritik karena memang ajarannya menyimpang kan, ajarannya itu memang sudah dalam sejarah gereja itu bukan ajaran baru yang menganggap Yesus itu diadopsi menjadi atau diangkat menjadi Allah atau diangkat menjadi Tuhan, diangkat menjadi juru selamat. Ini bukan ajaran baru, ajaran adopsionisme ya.
ajaran seperti kaum Ebionit ya di gereja mula-mula, juga Unitarian, juga teologi liberal itu kan sudah mengajarkan hal yang ya mirip-mirip atau sama dengan apa yang diajarkan pendeta Erastus ini ya. Nah, jadi ini dia membela seseorang yang memang mengajarkan sesuatu yang dalam sejarah gereja itu sudah dianggap sebagai bidat. Tetapi cilakanya ini maka ini sesatnya ini double ini ya. Dia membangun pembelaannya itu di atas dasar yang sesat juga. Ya, karena begini saudara, ini tidak jujur dan fakta ya. Saya tidak tahu apa yang dia maksud 5.000 orang ini mungkin yang datang ke doa pagi ya. Kalau itu yang dia maksud no problem ya 5.000 orang ya. Yang jemaat Erastus yang datang tiap pagi dalam doa pagi yang dipimpin Erastus Sabdono kan. Ya. Tetapi kalau bicara live streaming Erastus Sabdono, entah sore hari atau pagi hari saya juga kadang-kadang melihat ya. Karena saya setiap pagi bangun berdoa ya. Saya jam doa saya pagi hari saudara, kadang-kadang saya lirik juga ya. Sekitar ini saudara jumlahnya 2.000-an lah ya. Ya 2.200. Ya mentok itu 2.500, 2.400 lah ya. Jadi kelihatannya yang dimaksud 5.000-an orang ini bukan live streaming ya, bukan yang menonton lewat live streaming, tapi yang datang ya, yang hadir di dalam doa pagi itu ya. 5.000-an dan itu jemaat Erastus begitu. Nah, kenapa saya katakan ini menyesatkan? Karena yang dia lihat itu yang hanya penonton YouTube yang menonton di kanal Pendeta Ezra Soru. Dia tidak melihat bahwa ada kanal lain juga, Bible Culture Study, yang juga tadi menayangkan secara langsung dan saya melihat itu pada puncaknya itu bisa sampai 450-an tadi itu ya. Walaupun kemudian tambah lama menurun, kemudian naik lagi dan di bagian akhir ya memang menurun ya. Mungkin karena orang capek mungkin ya, karena sudah berjam-jam kan. Ya, jadi kalau di jumlah misalnya Pendeta Ezra Soru tadi itu 376 orang misalnya. Ditambah dengan 450 lah dari Bible Culture Study ya. Di total itu sudah 700 orang. Nah, si TT ini tidak memperhitungkan orang yang masuk ke room di Zoom ya. Saya dengar tadi menurut informasi itu yang di Zoom itu ribuan ya, 1.500-an atau berapa itu. Nah, kalau 1.500-an itu ditambah dengan sekitar 700 lebih saudara, ya itu ya tidak berbeda dengan live streaming Erastus. Tidak berbeda, bahkan mungkin karena yang live tadi juga ada di YouTube ya, dan juga ada kanal-kanal lain seperti Albert Rumampuk, saya lihat juga tadi live ya. Kalau di total-total semua ya, saya kira penonton kolokium tadi lebih banyak daripada live streaming Erastus. Ya, saudara, ini satu contoh. Kenapa saya ungkapkan ini, saudara? Penyesatan itu sering muncul karena mengkorupsi ajaran Alkitab. Tidak tuntas membaca Alkitab, tidak tuntas meneliti data-data, tidak tuntas membanding-bandingkan, lalu membuat kesimpulan yang menyesatkan. Nah, ini mirip dengan ini tadi. Ketika dia mengejek ini hanya 376 juta jiwa katanya. Padahal maksudnya hanya 376 orang. Sedangkan Erastus kalau doa pagi 5.000 orang katanya. Nah, kalau saya membandingkan live streamingnya, Erastus 2.200, 2.400. Nah, kalau di total semua yang ikut tadi di Zoom, di YouTube, di Facebook, dan di kanal-kanal lain, itu saya lihat juga ada kanal yang namanya Al-Hayat, ya, kalau saya tidak salah itu kanalnya Sofi Atul atau siapa itu ya. Itu juga live itu tadi acara ini. Kalau di total-total semua, saya pikir lebih banyak yang menonton ini daripada live streaming daripada Erastus. Ya, itu pertama. Ya, kedua, kalau 5.000 orang yang maksudnya ini datang menghadiri kebaktian Erastus itu adalah bukan yang live tapi yang datang langsung, lalu mau dibandingkan dengan yang tadi, itu konyol. Karena yang tadi itu bukan on-site. Ini memang murni kan online, saudara. Ya, online. Ya bisa orang masuk Zoom, ya bisa orang nonton YouTube. Saya sepanjang hari nonton di YouTube tadi. Ya bukan apa-apa sih, saya memang mau mendengarkan dengan teliti ya, pemaparan-pemaparan daripada pemateri-pemateri, saudara. Jadi ini bukan acara on-site. Bayangkan kalau ini acara on-site. Di situ ada ketua sinode GBI,
yang merupakan salah satu sinode terbesar di Indonesia. Lalu mengundang itu GBI, lalu pendeta-pendeta lain ya. Semuanya itu mengundang masanya masing-masing. Melibatkan gereja-gereja, melibatkan STT-STT. Saya yakin sekali Gelora Bung Karno itu tidak nampung, saudara. Jadi ini perbandingan yang menyesatkan dari TT ini, saudara. Nah, ini kenapa saya angkat? Seperti inilah kira-kira, dan ini mirip sekali dengan cara mereka membaca Alkitab. Membaca Alkitab tidak tuntas membaca data, tidak tuntas melihat secara keseluruhan, tidak tuntas mengeksegesis, lalu membuat kesimpulan. Akhirnya kesimpulannya menyesatkan. Yesus itu bukan juru selamat, Yesus itu Tuhan. Walaupun dikoreksi ya, tapi koreksinya itu justru memperjelas posisinya. Bahwa memang Yesus itu hanya juru selamat minor, yang sekedar menjadi pelaksana. Juru selamat sesungguhnya adalah Bapa Yahweh, kan begitu. Ya, mudah-mudahan catatan kaki ini menyebabkan kita sadar ya, untuk meneliti sesuatu itu perlu ketuntasan. Maka saya sendiri, saudara, kalau saya tidak paham satu hal, saya tidak mau bicara. Walaupun banyak orang kirim ke WA saya, atau lewat messenger Facebook, Pak, tanggapi ini dong. Tapi kalau saya rasa kurang sumber, saya biasa minta link YouTube-nya mana. Orang nggak bisa kasih, hanya tunjukkan postingan-postingan Facebook. Dan itu bagi saya tidak cukup. Maka bagi saya ini tidak cukup untuk menanggapi sesuatu. Jadi saudara perlu ketuntasan ya saudara. Nah ini contoh ketidaktuntasan tadi dari si TT ini ya saudara ya. Yang membandingkan 5.000 orang yang datang. Kalau pendeta-pendeta ini yang ada tadi mau undang semua orang-orangnya ya Gelora Bung Karno nggak cukup itu. Ya, jadi ini sesuatu yang sangat-sangat menyesatkan saudara. Baik. Saya akan memberikan tanggapan secara umum dulu saudara. Ya, saya akan memberikan tanggapan secara umum mengenai kolokium tadi, saudara. Lalu nanti akan coba saya menanggapi pembicara per pembicara, ya. Dan setelah itu saya akan memberikan tanggapan-tanggapan terhadap orang-orang yang menulis-nulis di live chat. Setelah itu saya tutup live streaming saya ini. Nah, secara umum semua itu berjalan dengan baik, saya pikir ya, dan semua materi yang disampaikan itu bagi saya tidak ada masalah, walaupun saya intip-intip sedikit di Facebook, ada yang bertanya secara kritis terhadap pembicara-pembicara tertentu ya. Tetapi kalau kita melihat dari perspektif secara menyeluruh ya, artinya kita melihat universalnya, jangan detail-detailnya ya. Kalau detail-detailnya ya mungkin ya memang ada banyak mungkin perbedaan di sana sini, dan kita bisa perdebatkan itu secara akademik dan bisa bikin berseri-seri artikel ya. Ya misalnya masalah itu tadi nanti saya akan bahas lagi sedikit ya. Masalah filioque ya misalnya. Itu ada pertanyaan semacam itu tadi. Atau pertanyaan mengenai tubuh kebangkitan ya. Mengenai kemanusiaan Yesus, apakah tetap ada di sorga, apakah selama-lamanya itu tetap ada, atau hanya sementara pada saat dia ada di dunia dan selesai ketika dia bangkit dari kubur begitu ya. Dan ada dua pendeta tadi, itu pertama pendeta Rubin Adi Abraham dan juga Dr. Andreas Simawan memberikan jawaban ya. Walaupun dalam catatan tertentu ya secara akademik dalam detailnya itu kita bisa bahas, bahkan kita bisa perdebatkan. Tetapi menurut saya secara universalnya itu semua sangat-sangat bagus ya. Dan ya itulah memang yang menjadi posisi kekristenan secara universal, kekristenan yang ya. Jadi itu bagus ya, secara umum saya menilai semua bagus. Kedua, mungkin masalah waktu mungkin ya. Masalah waktu ya mungkin memang kurang ya. Mungkin ditambah sebetulnya. Ya mungkin kalau mereka mau bikin lagi lain kali acara seri keduanya, mungkin waktunya bisa ditambah ya seperti itu. Ya karena ya memang terutama Pak Esra Soru sama Romo Daniel tadi itu sedikit kelabakan dan waktu yang sangat singkat ya. Yang saya lihat sangat tepat menggunakan waktu tadi itu karena memang persiapannya mungkin dibuat seperti itu ya. Itu pendeta Rubin Adi Abraham ya. Tepat sekali kalau
Dr. Stefri Lumintang itu memang kelihatan tadi itu dia memadat-madatkan yang sebetulnya itu perlu elaborasi lebih jauh ya. Perlu elaborasi lebih jauh. Jadi ya memang masalah waktu itu secara umum ya yang mungkin kurang memadai ya. Lalu juga masih secara umum ini ada yang tadi menulis-nulis di live chat, live streaming Pendeta Esra Soru kalau saya tidak salah. Ini terlalu banyak istilah bahasa Inggris ini. Ini banyak orang tidak ngerti loh katanya gitu ya. Itu pas pemaparan materi daripada Dr. Stefri Lumintang. Tetapi menurut saya, ya justru ini sebetulnya sesuatu kepincangan atau mungkin bukan kepincangan ya. Inkonsistensi netizen Kristen Indonesia. Ya, saya tidak mempermasalahkan Dr. Stefri Lumintang ya, karena itu biasa saja dalam wacana akademik, dalam wacana ilmiah, dalam wacana teologi ya semua istilah-istilah yang dipakai juga tadi itu nggak asing ya. Juga bahasa Inggris yang dipakai kan bahasa Inggris biasa sehari-hari itu. Adapun istilah-istilah itu kalau Anda cukup mengikuti ulasan-ulasan akademik secara teologi atau membaca buku-buku yang topiknya tentang teologi, ya itu kosakata yang biasa, yang umum sih sebetulnya. Nah, kenapa saya katakan ini inkonsistensi yang terjadi dalam netizen Kristen Indonesia? Karena saudara tahu, ada begitu banyak netizen Kristen yang sok tahu. Dan saya rasakan itu, saudara. Ketika kita memaparkan materi, mereka bilang, oh ini nggak ahli ini orangnya ini asal mangap ini orangnya nggak belajar. Padahal mereka yang nggak belajar loh. Mereka yang nggak belajar. Giliran kita mencoba menaikkan pembahasan itu ke tingkat yang lebih ilmiah dan sedikit menggunakan istilah-istilah yang lebih rumit, yang perlu penjelasan yang lebih kompleks atau konsep-konsep yang lebih kompleks, mereka bingung. Loh, tadi yang mengkritik pengajar-pengajar mereka, katanya perlu belajar lagi, katanya tidak menguasai bahan, katanya perlu belajar kepada si A, si B. Saya paling jengkel kalau dibanding-bandingkan ya. Masing-masing orang punya keahlian ya. Keahlian Pak Esra Soru tentu saya tidak bisa cover karena dia sudah lama mempunyai passion di sana dan dia bergumul untuk itu. Dan saya tidak ya. Seperti saya juga misalnya passion saya dalam hal dogmatika, dalam kaitan dengan filsafat, saya kira jarang orang seperti saya. Ya, saya berani jujur ya. Jarang orang seperti itu ya. Jadi masing-masing orang kan punya kekhususan ya. Jadi kemudian dibandingkan, coba dengarkan ini, kamu belajar dari ini. Itulah sok tahunya netizen Indonesia. Nah, begitu pembahasan itu diangkat sedikit lebih tinggi. Ya, katakanlah seperti Dr. Stefri tadi yang menggunakan istilah yang jauh sedikit lebih itu ya, pakai istilah-istilah bahasa Inggris ya, dan mencampurkan itu pembahasannya dengan sedikit saja bahasa Inggris itu tadi. Itu bukan full bahasa Inggris kan. Ya sudah mengeluhkan begitu. Inilah netizen Indonesia. Ya jadi semua mereka yang maha benar begitu. Ya mereka yang maha benar begitu ya. Orang lain salah semua begitu. Jadi ini justru kritikan saya bukan kepada pembicara Dr. Stefri Lumintang, tapi kepada netizen. Kamu jangan hanya tahu mengkritik, kamu harus belajar. Kamu harus upgrade dirimu sendiri. Nanti kalau kita membahas sesuatu, menyesuaikan dengan kemampuanmu, engkau mulai mengkritik lagi. Kok ini seperti ini, kamu belajar dari sana dulu. Kamu belajar sama si sana dulu, sama ini dulu, sama ini dulu. Ya itu ya saudara ya. Ya itu secara umum yang saya lihat ya. Nah, karena hal itu saya tidak yakin juga tadi itu orang-orang yang entah ada di Zoom atau di YouTube ya, atau mungkin yang kemudian menonton via YouTube, apakah mereka memahami semua penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh pemateri atau tidak, saya tidak yakin saudara. Maka acara-acara seperti ini sebetulnya memang diperlukan lebih banyak ya. Ya itu tanggapan secara umum saudara ya. Lalu sekarang secara spesifik kepada orang per orang ya saudara ya. Mungkin ada sedikit isu teologis juga nanti yang saya ulas ya saudara ya. Ya, tetapi sebagaimana saya katakan tadi secara umum itu sangat aman ya, sangat-sangat konservatif ya, dan dapat diterima secara universal di dalam kekristenan. Semua penjelasan yang ada tadi bagi saya tidak ada sesuatu yang perlu
diperdebatkan dalam pengertian, wah kamu salah, kamu sesat, ini tidak benar, itu tidak benar ya. Tidak ada, saya kira semua itu sangat aman dan ya memang seharusnya kekristenan itu imannya seperti itu, bukan seperti yang diajarkan Erastus Sabdono. Mungkin sebelum saya masuk ke orang per orang saudara, yang menarik yang saya lihat tadi ya, bahwa tidak ada wakil dari gereja Katolik ya saudara ya. Jadi memang dari isu ini saudara, Katolik memang sepertinya diam dan tidak ada wakilnya di situ tadi ya saudara. Memang mungkin yang memprakarsai acara ini mungkin memang nggak mengundang dari pihak Katolik ya saudara ya. Ya, Katolik nggak ada, tapi dari unsur Protestan itu sudah mewakili semuanya dan ada unsur dari Katolik Ortodoks ya, Romo Daniel ya. Dan kalau sudah memperhatikan saudara, ada 3 pembicara yang berlatar belakang reform di sana tadi. Itu ada Pendeta Ezra Soru, itu ada Dr. Stefri Lumintang, lalu ada Dr. Andreas Himawan. Andreas Himawan itu dari Amanat Agung ya, saya kira itu ya itu reform itu di sana itu ya saudara ya. Jadi ketiga-tiganya ini tadi latar belakang reform dan satu dari latar belakang Pentakosta karismatik yaitu Pendeta Rubin Adi Abraham ya. Dan sedikit saya tambahkan saudara, memang sebetulnya yang nyeleneh-nyeleneh di Indonesia ini rata-rata itu lahir dari rahim GBI ya. Saudara ya, rata-rata lahir dari rahimnya Gereja Bethel Indonesia yang notabene tadi Ketua Sinodenya memberikan pemaparan materi yang saya kira sangat-sangat bagus ya. Itu Pak Erastus kan dari GBI saudara. Anda melihat yang jual minyak urapan itu ya, yang apa namanya, yang ya mempromosikan minyak urapan kan itu lahir dari sononya juga dulu kan, itu lahir dari rahim GBI semua kan saudara ya. Ya. Jadi semua yang menyimpang-menyimpang ini lahir dari rahim GBI. Tetapi Anda lihat bahwa menurut saya Tuhan memelihara GBI sedemikian rupa ya dan menjadi satu sinode yang boleh dibilang salah satu yang terbesar ya, atau kalau bukan yang terbesar ya, mungkin terbesar keberapa saya tidak tahu ya. Tapi saya kira salah satu sinode terbesar di Indonesia. Dan saya percaya sekali Tuhan memelihara dan ternyata memang ya kelihatan sekarang. Begitu ada yang menyimpang, GBI ya berdiri untuk memberikan pembelaan ya terhadap iman Kristen. Dari awal-awal kontroversi dengan Pendeta Erastus Sabdono dulu pun, itu GBI sudah mengambil tindakan tegas ya. Lalu kemudian ada kontroversi mengenai pengajaran oneness daripada Yosua Tewu ya, Pendeta Yosua Tewu dulu juga sekali lagi GBI berdiri dengan tegas menyatakan sikap dan menyelesaikan itu dengan sangat bagus ya. Jadi saya kira ini perlu diapresiasi saudara. Jadi ya khusus untuk saudara reform yang mungkin terkesan agak fundamentalis ya. Saya kira mari kita lebih luas ya melihat orang-orang lain ya. Kita lebih luas melihat bagaimana Tuhan bekerja di tempat-tempat lain ya. Tuhan berurusan dengan kita, Tuhan juga berurusan dengan orang lain ya. Karena spirit mengasingkan diri, spirit untuk menganggap, wah hanya saya yang menemukan kebenaran. Ini menurut saya loh. Jangan dengar kata si Anu, jangan dengar kata si B atau si siapa begitu ya. Ini yang saya dapatkan. Ini unik punya saya. Itu justru spirit bidat saudara. Spirit bidat itu. Dan ini yang dilakukan oleh Pendeta Erastus sekarang. Ya, dia mau berbeda sendiri daripada apa yang diterima dalam sejarah gereja. Ya, jadi saudara ini juga saya kira merupakan satu pergerakan yang bagus ya, walaupun saya tidak ikut di dalamnya dan mungkin saya tidak ikut di dalamnya karena saya tidak mempunyai STT ya, dan saya sendiri juga tidak menjadi bagian awal daripada pergerakan ini ya, tetapi saya mendukung pergerakan ini dengan doa dan juga dengan dukungan moral saudara. Jadi baik. Saya harap ya saya berdoa agar GBI terus dipelihara Tuhan dan juga memperbaiki kekurangan-kekurangannya di sana sini dalam hal pengajaran ya. Apalagi ketua sinodenya ini ya cukup paham ya, bukan hanya cukup paham tapi ya memahami apa itu inti daripada iman kekristenan ya saudara. Nah ini catatan umum ya saudara ya. Baik.
Eh, kalau per orang, kalau Pak Esra Soru saya tidak ada catatan secara khusus, cuman memang tipe Pak Esra Soru ini sebetulnya bukan tipe yang membahas sesuatu dalam waktu yang singkat ya. Karena tipe Pak Esra Soru ini adalah tipe yang mau detail, detail sekali. Menjelaskan itu seperti mengupas bawang ya, perlahan-lahan itu. Maka biasanya Pak Esra Soru ini menggunakan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam itu ya, 2 jam kalau untuk topik tadi mestinya memang 2 jam itu harusnya ya, tapi kemudian diperes ya ya semacam di itu ya, apa istilahnya itu ya, hanya 40 menit saudara ya. Kelabakan Pak Esra tadi ya, memang kelabakan saya lihat tadi ya, banyak hal yang penting sebetulnya harus disampaikan, akhirnya lompat sehingga saya tidak mau berlama-lama mengenai Pak Esra ya. Mungkin saran saya adalah materi-materi yang sudah dipersiapkan tadi yang lengkap, yang utuh itu mungkin ya dibawakan saja mungkin waktu khotbah di gereja Pak Esra ya. Di sana kan waktu lebih longgar dan waktu sangat-sangat cukup, mungkin bisa dikhotbahkan itu 1,5 jam sampai 2 jam. Sehingga orang-orang pun yang mau belajar bisa mendengarkan secara utuh penjelasannya. Sayang sekali kalau apa namanya melompat seperti tadi ya. Ya, melompat-lompat seperti tadi itu hanya ya sedikit saja itu tadi itu ya. Ya, itu mungkin kalau untuk Pak Esra ya, tidak ada catatan lain yang ya saya berikan. Kalau Pak Stefri Lumintang ya, mungkin masalah membandingkan saja mungkin itu tadi ya. Saya ada sedikit catatan ya. Saya tidak mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Dr. Stefri ini bahwa Yesus tidak perlu dibandingkan dengan bidat, tidak perlu dibandingkan dengan siapapun dan apapun karena dia supreme ya, dia itu mempunyai sesuatu supremasi yang mutlak ya, seperti itu ya. Ya, kalau untuk bidat memang itu menurut saya benar ya. Ya, artinya Yesus bidat dengan Yesus yang betul-betul Alkitabiah yang sudah diterima dalam sepanjang sejarah gereja, lalu dibandingkan dengan Yesus versi Erastus begitu ya, itu enggak bisa dibandingkan seperti itu, atau dibandingkan dengan orang-orang lain ya, yang juga mengajar, yang juga mungkin mendirikan iman-iman atau keyakinan-keyakinan tertentu, atau mungkin mengajar dari aspek mungkin filosofis atau apapun itu saudara. Ya, memang Yesus tidak bisa dibandingkan, nggak ada bandingnya ya. Cuman menurut saya kalau kita melihat dari aspek Alkitab, kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus itu dalam kitab Ibrani itu dibandingkan dengan Harun, dibandingkan dengan ya imam-imam ya saudara ya. Jadi artinya untuk melihat supremasi Kristus ya. Jadi bukan membandingkan dalam pengertian bahwa Tuhan Yesus itu tidak supreme, bukan itu ya saudara. Tetapi membandingkan supaya lebih jelas supremasinya itu seperti apa. Dan itu yang sebetulnya ingin dinyatakan oleh kitab Ibrani saudara. Saudara kalau membaca kitab Ibrani itu ada perbandingan antara Kristus dan Melkisedek ya. Ya, dilihat bagaimana Kristus dengan Harun, bagaimana kan begitu ya, Harun sang imam besar itu ya. Jadi dalam kategori tertentu saudara ya, membandingkan ya tidak apa-apa dan itu biblikal ya, biblikal. Sehingga apa yang dikatakan Dr. Stefri tadi menurut saya mungkin tidak bisa diterapkan untuk segala apa namanya, segala konteks ya. Seperti itu karena Alkitab pun memberikan perbandingan. Maka ketika saya dulu memkhotbahkan Kristologi dengan judul Yesus di atas para nabi, Yesus di atas raja, para raja, Yesus di atas para imam. Ada orang yang menulis di kolom komentar YouTube saya mengatakan jangan dibandingkan Tuhan Yesus Pak. Tuhan Yesus itu tidak ada bandingannya Pak, begitu ya. Tapi kemudian saya menjawab, penulis Ibrani memberikan perbandingan loh. Selama perbandingan itu untuk menyatakan supremasi Kristus, bukan sekedar semacam apa yang dilakukan dalam perbandingan agama ya, membandingkan ini untuk melihat kesamaannya apa, bukan sekedar seperti itu,
Alkitab lakukan itu ya. Nah sehingga apa yang dikatakan oleh Dr. Steffrey menurut saya dalam konteks tertentu itu kita harus aminkan ya. Yesus memang tidak ada bandingannya. Tapi dalam konteks tertentu Alkitab juga memungkinkan kita untuk memberikan perbandingan-perbandingan ya. Ya itu ya untuk Dr. Steffrey ya. Saya pikir ya saya tidak perlu memberikan ya usulan apapun atau apa ya, karena semua materi yang disajikan oleh beliau tadi saya kira mungkin sudah ada di dalam buku-bukunya ya, di dalam buku-buku beliau, sehingga ya mungkin orang-orang perlu membeli bukunya ya untuk bisa mendengarkan ulasan yang lebih tuntas dan komprehensif karena keterbatasan waktu yang tadi ya. Tapi by the way saya mau sampaikan saudara, di antara semua pembicara itu ya, yang lebih cocok dengan tipe saya mengajar itu ya dua orang itu ya, Dr. Steffrey Lumintang sama Dr. Andreas Himawan ya, yang lebih cenderung menawarkan konsep lalu kemudian nanti menyentuh detail ya. Ya seperti itu saudara ya. Yaitu kalau Dr. Steffrey Lumintang ya, jadi tidak ada yang sih terlalu serius secara substansial ya, tidak ada. Ya yang lain pun tidak ada saudara. Kalau Dr. Rubin Adi Abraham saudara, ada satu hal saja mungkin yang menurut saya perlu memberi catatan. Ini bukan ketidaksetujuan ya, juga bukan ya bukan semacam koreksi ya. Ya karena bagi saya kalau Pak Rubin Adi dan GBI memahami seperti itu ya no problem menurut saya. Itu toh juga didukung Alkitab ya. Cuman saya lebih mau melihat itu secara totalitas, bagaimana Alkitab mengajarkan tentang manusia itu siapa ya. Manusia itu siapa dan substansinya apa. Khusus dalam pertanyaan tadi itu yang sebetulnya dalam pengamatan saya tadi Pak Rubin mungkin kurang jelas dengan pertanyaannya sehingga menjawabnya menurut saya kurang mengena ya dengan apa yang dimaksud oleh si penanya. Penanya tadi itu menanyakan apakah Yesus itu tetap dua natur pada saat dia sudah naik ke surga. Artinya dia tetap manusia dalam kemanusiaannya. Ya, artinya dia tetaplah Allah 100% dan manusia 100% begitu ya. Nah, kemudian dari jawaban Dr. Rubin Adi Abraham itu mengatakan bahwa tubuh kebangkitan ya itu berbeda dari tubuh yang ini, yang darah dan daging, sedangkan tubuh kebangkitan itu kualitasnya sudah berbeda begitu ya. Misalnya tembus tembok ya, memang tetap bisa makan, tetapi tidak butuh makan untuk tetap bertahan begitu ya, karena sudah tubuh rohaniah begitu ya. Nah, yang saya dengar itu tadi ya, sehingga sebetulnya pernyataan yang tegas sekali yang mengatakan iya tetap dua natur itu saya tidak mendengarkan. Tetapi walaupun begitu, secara implisit sudah terjawab sih sebetulnya kalau yang si penanya itu memahami sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh Dr. Rubin Adi Abraham. Nah, yang saya mungkin perlu kasih catatan adalah walaupun ini tidak harus ini ya saudara ya, tidak harus saya benar pandangan Pak Rubin Adi dan GBI kelihatannya ini, karena satu orang dokter dari GBI yang yang ceramah beberapa waktu lalu tentang kristologi ya, karena GBI memberikan seri ceramah sendiri. Saya tidak mendengarkan secara keseluruhan, tapi saya pernah dengar sepintas. Ketika itu seorang ibu dokter ya, saya lupa namanya siapa, memberikan jawaban mengenai tubuh kebangkitan itu mirip-mirip atau boleh dikatakan sama dengan apa yang dikatakan oleh Pak Rubin Adi Abraham ini ya. Jadi baik begini, kalau menurut saya mungkin jawaban bahwa itu tubuh rohaniah sehingga orang menganggap nanti itu bersifat roh saja, itu mungkin kalau saya menghindari itu. Kenapa? Karena memang kemanusiaan kita ini ya tubuh seperti ini. Tetapi kenapa tubuh seperti ini tidak mendapat bagian, dalam bahasa Alkitab itu darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Karena sudah jatuh ke dalam dosa. Maka yang berdosa tidak mendapat bagian di dalam apa yang tidak mengandung dosa. Ya, tetapi secara substansial ya tetap adalah tubuh
dalam pengertian daging dan darah, tapi bukan daging dan darah yang berdosa. Sehingga kalau kita ini mau melihat secara keseluruhan, kita coba memikirkan Adam di Taman Eden. Waktu Adam di Taman Eden belum jatuh ke dalam dosa, saudara, itu adalah tubuh yang tanpa cacat. Kita tidak tahu, karena tidak ada catatan Alkitab, saudara. Tetapi kita tidak tahu seperti apa sih kemampuan, ya, kapasitas, ya, kapabilitas daripada tubuh Adam di Taman Eden. Kita tidak tahu, saudara. Kita tidak tahu, karena Alkitab sedikit saja mencatat ya mengenai kehidupan di Taman Eden, langsung kemudian mengenai kejatuhan. Karena memang fokus Alkitab adalah setelah penciptaan itu langsung masalah redemption, ya, penebusan. Ya, kita tidak tahu, tetapi saya pikir kemampuan tubuh Adam di Taman Eden dan Hawa, saya kira tidak sama dengan kemampuan tubuh yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Ada kemampuan-kemampuan tertentu atau kapasitas-kapasitas tertentu yang setelah jatuh dalam dosa itu tidak ada lagi. Terbukti misalnya bagaimana Adam berelasi dengan binatang-binatang, ya. Ya, dan kalau betul penelitian sains itu bahwa dinosaurus itu pernah ada, ya, kalau itu betul, ya, berarti Adam berelasi dengan binatang besar-besar seperti itu, ya. Ya, bagaimana dia memberi nama kepada seluruh binatang yang jumlahnya begitu banyak, termasuk yang kecil-kecil, dan itu membutuhkan sesuatu energi, sesuatu kejelasan, ya, daripada pikiran yang jernih luar biasa. Dan bagi saya ini membutuhkan sesuatu kemampuan yang luar biasa, yang bahkan orang-orang seperti kita yang sudah jatuh dalam dosa itu sulit dibayangkan kalau tidak dibantu komputer, kalau tidak dibantu asisten-asisten atau pembantu-pembantu. Saudara paham maksud saya? Jadi Alkitab tidak menyatakan kepada kita kemampuan tubuh Adam, ya, kemanusiaan Adam di Taman Eden, ya. Sehingga menurut saya yakin, ya, memang sebetulnya itu secara kondisi, ya, kondisi tubuh. Kita kembali ke Taman Eden. Tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan itu kembali ke Taman Eden. Bagaimana pertama Tuhan menciptakan manusia begitu sempurna, diciptakan menurut gambar dan rupanya, di mana dia adalah tubuh dan jiwa yang rasional, jiwa yang berafeksi, jiwa yang mempunyai aspek sosial, jiwa yang mempunyai aspek rohani, jiwa yang mempunyai aspek moral, sehingga membedakan yang baik dan yang jahat. Saya yakin itu, saudara. Jadi tubuh kebangkitan itu paling tidak kualitasnya sama dengan tubuh Adam di Taman Eden. Tetapi ada perbedaan yang sangat jelas. Apa itu? Adam di Taman Eden itu mempunyai satu potensi, yaitu posse peccare. Mungkin untuk berdosa, walaupun mungkin untuk tidak berdosa. Tetapi kalau diterawang atau dilihat dari perspektif kedaulatan Allah, ketetapan Allah, ya, dekrit daripada Tuhan Allah, itu memang Adam pasti jatuh. Itu Adam pasti jatuh itu, ya. Tetapi dari aspek Adam sendiri, kemanusiaan Adam itu posse peccare, bisa berdosa, bisa tidak berdosa. Dan memang terbukti dia berdosa. Itu sesuatu potensi yang dimiliki Adam, yang nanti ketika kita dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, potensi itu tidak ada lagi. Potensi semacam itu tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi, saudara. Jadi kita nanti betul-betul itu non posse peccare, tidak mungkin berdosa. Ya, kalau kita mengikuti pemikiran Agustinus mengatakan Adam di Taman Eden itu posse peccare, mungkin berdosa, dan dia memang berdosa. Ya, dalam aspek dekrit Allah dia pasti jatuh dalam dosa, ya. Lalu kemudian bagi kita-kita yang sudah jatuh dalam dosa, atau pada umumnya manusia yang sudah jatuh dalam dosa, itu dikatakan non posse non peccare, tidak mungkin tidak berdosa, pasti berdosa. Tetapi bagi kita orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus, ada kemungkinan untuk tidak berdosa walaupun kita manusia berdosa. Jadi posse non peccare, mungkin tidak berdosa. Nah, itu kita orang Kristen.
Mungkin berdosa, mungkin tidak berdosa. Karena kita dapat kekuatan dari firman Allah, dapat kekuatan dari Roh Kudus yang menuntun kita. Ya, posse non peccare. Tapi kalau nanti pada saat konsumasi, dengan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan kita, ya, di mana tubuh kita yang sudah dikubur dipersatukan kembali dengan jiwa kita yang bersama Tuhan di sorga, lalu diubah ke tingkat kemuliaan yang sungguh-sungguh sempurna sebagai manusia, maka kita menjadi non posse peccare, tidak mungkin berdosa. Tidak mungkin berdosa, saudara. Nah, sehingga menurut saya ya kemanusiaan kita dikembalikan dalam kualitasnya yang sempurna sama seperti pada saat penciptaan, tetapi dengan status yang non posse peccare, tidak mungkin berdosa lagi. Hanya ada kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada kejahatan, tidak ada air mata lagi. Ya, kalau saya lebih memilih jalan ini ya, lebih memilih, bukan jalan ya, lebih memilih perspektif ini, saudara ya. Kalau saya melihat itu dari aspek dogmatika ya, ya ketimbang nanti mengatakan itu tubuh rohani, ya betul ya, tubuh rohani dalam pengertian itu yang tidak dapat mati lagi, yang berjalan bisa tembus tembok ya, kita mungkin bisa gerak lebih cepat, bahkan kalau dalam imajinasi C.S. Lewis ini adalah seorang pemikir evangelikal ya, yang sangat besar pada abad lalu ya. C.S. Lewis mengatakan, tidak tahukah kamu, hai manusia, bahwa nanti pada akhirnya ketika konsumasi kamu akan memerintah bintang-bintang yang jauh, katanya. Ini mengindikasikan adanya kemampuan manusia yang sifatnya seperti supranatural, bisa bergerak cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, seperti itu saudara ya. Dan ini sangat-sangat ya sesuatu yang sangat-sangat menggairahkan. Tetapi sebetulnya gairah utama kita bukan itu ya saudara ya. Yang paling utama adalah bagaimana bertemu dengan Tuhan dan Juru Selamat kita, tinggal bersama-sama dengan Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia adalah satu-satunya Raja, satu-satunya Kaisar, dan kita adalah gerejanya, tubuhnya yang selalu bersama-sama dengan Dia dalam persekutuan yang begitu indah. Tetapi fakta lain yang Alkitab juga ajarkan ya, eksplisit ataupun implisit ya, bahwa kita mempunyai kemampuan supranatural ya, yang berbeda daripada yang sekarang. Nah, kalau dalam konteks ini Pendeta Rubin Adi Abraham mengatakan darah dan daging ini tidak mendapat tempat, saya aminkan 100% ya. Cuma ini sedikit catatan dari saya, bahwa saya yakin kualitasnya itu sama dengan yang di Taman Eden. Ya, sama dengan yang di Taman Eden, tetapi dengan status yang berbeda ya, status yang non posse peccare, ya, tidak mungkin berdosa lagi. Ya, tapi ini bukan perbedaan yang fundamental. Saya tidak mengkritik ini, saudara. Bahkan saya mendukung GBI, saudara. Saya mendukung dan mendoakan GBI. Dan saya juga menghargai usaha GBI. Ini satu-satunya gereja dari kalangan Pentakosta Karismatik yang bagi saya bukan cukup keras. Ini keras, saudara. Ini beberapa kali terjadi di GBI dan GBI mengambil tindakan tegas loh. Nggak tentu itu gereja reform seperti itu. Ya, nggak tentu gereja reform seperti itu, saudara. Ya, jangan kita orang reform kadang-kadang ya terlalu ini ya dalam hal pengajaran ya. Kadang-kadang kita terlalu euforia ya, reform ya. Tapi Anda berani tidak bertindak tegas seperti yang dilakukan GBI ya. Langsung panggil, akhirnya orang yang dipanggil tidak tahan keluar sendiri kan. Ya, saya mendukung GBI, saudara. Saya bukan sedang mengkritisi ini, tapi ini hanya catatan saja dari saya. Kalaupun itu ada perbedaan, itu bukan perbedaan fundamental ya saudara ya. Semua yang diajarkan Pendeta Rubin Adi Abraham tadi itu saya aminkan semua, dan itu pengajaran yang konservatif, pengajaran yang ortodoks ya. Kalau saya sendiri tidak akan mempertanyakan itu. Dalam pengertian apa ini bidat atau sesat, tidak, sama sekali tidak ya. Jadi Tuhan memberkati GBI ya, Tuhan memberkati Pendeta Rubin Adi Abraham ya. Ya baik ya saudara ya, saya melangkah kepada Dr. Andreas Himawan. Saya juga mempunyai satu catatan saudara, tentu bukan substansi yang diajarkan ya, karena semua yang diajarkan ya saya aminkan 100% ya. Ya, saya tidak ada apapun ya. Tapi mungkin satu hal ya yang saya memberikan catatan, dan ini biasa saja saudara ya, kalau tidak sepaham karena bukan substansi ya.
masalah pergerakan yang diinisiasi oleh Dr. Pangeran Manurung, dan secara eksplisit tadi Dr. Andreas Simawan mengatakan STT kami tidak ikut dan saya sendiri tidak ikut tanda tangan karena bagi kami ini biarlah menjadi wacana teologi ya. Jadi kalau ada sesuatu pengajaran kita juga counter dengan pengajaran begitu. Kira-kira begitulah ya. Jadi jalan misalnya membuat pernyataan bersama ya atau ya semacam yang dilakukan oleh STT-STT yang membuat pernyataan bersama itu rupa-rupanya menurut Dr. Andreas Simawan itu tidak cocok dengan mereka ya. Ya, saya separuhnya saya sepakat dengan pernyataan ini, saudara. Karena memang yang isu teologis itu harus ditanggapi dengan juga tanggapan teologis, saudara. Ada isu teologis apa, kita harus menanggapi secara teologis, saudara ya. Jadi itu alangkah tidak eloknya, katakanlah kita mengkritik Dr. Erastus misalnya, lalu Erastus melapor ke polisi pakai hukum. Ini kan tidak apple to apple. Dia mengajar lalu kita counter dengan pengajaran, harusnya di counter balik dengan pengajaran. Paham ya saudara ya? Maka separuhnya saya sepakat dan apa yang dikatakan oleh Dr. Andreas Simawan ya. Tetapi separuhnya juga saya tidak sepakat. Karena ini tidak bisa diberlakukan untuk semua konteks. Dan khusus untuk konteks yang ini, saya kok melihat apa yang dilakukan Dr. Pangeran Manurung ini sesuatu yang memang harus dilakukan ya. Karena bagaimanapun gini, ini STT yang sedang berjuang mencetak hamba-hamba Tuhan untuk mengajarkan Yesus satu-satunya juru selamat. Yesus adalah YHWH, Sang Firman Allah, Allah dari Allah, lahir secara kekal dari Bapa, setara dengan Bapa, sesubstansi dengan Bapa, homoousios dengan Bapa. Ya, tapi kemudian ketuanya yang membawahi STT ini, saya tidak tahu fungsinya itu apa ya, BMPTKI atau apa itu ya. Ya, saya tidak terlalu tahu tentang itu saudara ya. Tetapi yang jelas kan Pendeta Erastus ini kan ketua di situ ya. Jadi gimana rasanya STT diketuai oleh seseorang yang nyata-nyata menyerang the core belief of the Christian faith ya. Menyerang keyakinan inti dari iman Kristen. Ya saya pun kalau saya punya STT saudara, saya mungkin merasa saya akan ikut dalam gerakan ini. Ya, seperti itu karena ya gimana ya, ini orang duduk di atas dan dia dalam hal tertentu bisa mengambil kebijakan-kebijakan dan dia dalam hal tertentu bisa menggunakan pengaruhnya untuk perlahan-lahan menarik atau mempengaruhi untuk mengikuti ajarannya dengan posisinya itu. Saya tidak tahu sebetulnya fungsi daripada Pak Erastus di situ ya saudara ya. Tetapi paling tidak secara in general ya, di mana-mana pun orang kalau dapat posisi apapun itu dia secara otomatis mempunyai semacam satu otoritas atau kekuasaan untuk memberikan pengaruh. Itu selalu seperti itu, saudara. Anda diangkat menjadi ketua apapun, lalu Anda tidak mempunyai pengaruh apa-apa, itu Anda ketua boneka. Ya, Anda berhenti lebih baik kan? Ya, tapi yang namanya ketua apapun itu dia mempunyai pengaruh, entah sedikit atau banyak mempunyai pengaruh. Sehingga dalam konteks ini, ya saya merasa ini gerakan ya biasa, reaksi yang biasa yang memang harus dilakukan begitu ya. Seperti itu. Asalkan itu lawful ya, tidak bertentangan dengan hukum. Dan kalaupun meminta Dr. Erastus untuk berhenti dari jabatannya, itu harus sesuai dengan prosedur yang ada. Sesuai dengan, kalau di lembaga itu atau yayasan atau apa yang namanya ada ADART ya. Ya harus sesuai ADART. Justru kalau melanggar itu, ini tidak Kristiani, ini tidak biblikal. Ya, nah selama gerakan STT ini, mereka menggunakan jalur yang sesuai dengan ADART atau aturan yang berlaku, ya prosedural begitu, ya lawful, bahkan tidak bertentangan dengan hukum negara. Kenapa tidak? Itu boleh dilakukan menurut saya.
Bahkan kalau khusus reform itu kalau kita belajar daripada tokoh Abraham Kuyper, dan bulan Oktober tanggal 23 nanti saya dengan teman saya orang Korea yang lagi riset doktoral di Belanda yang khusus meriset tentang Abraham Kuyper, kami akan mengadakan seminar di Kota Malang ya. Jadi menurut saya ya, kalau kita bercermin daripada gerakan mandat budaya daripada Abraham Kuyper, sebetulnya kita bisa menggunakan segala sarana dan seluruh bidang kehidupan itu bisa menjadi sesuatu sarana untuk mempermuliakan Kristus. Ya, bisa dipakai, semua bisa dipakai. Termasuk gerakan-gerakan yang lawful, gerakan-gerakan yang tidak melawan hukum, itu bisa dipakai. Ya, jadi menurut saya apa yang dilakukan Dr. Pangeran Manurung ini menjadi inisiator ya sesuatu yang memang boleh dilakukan ya, dan saya mendoakan dan mendukung ya. Ya, seperti itu. Jadi kita tidak hanya terpaku pada dia mengajar, saya juga memberikan counter pengajaran. Tapi orang ini kan menduduki satu posisi tertentu yang kita juga bisa bergerak bagaimana memberikan sesuatu ke sana. Ya, agar pengaruh orang ini yang mengajarkan sesuatu yang menentang the core belief of the Christian faith, dia tidak boleh memberikan pengaruh di sana. Nah, ini salah satu prinsip mandat budaya reform juga sih sebetulnya ya. Karena mandat budaya itu semua ada di dalamnya ya, bukan hanya pengajaran, bukan hanya penginjilan, tapi bagaimana hidup kita ini sehari-hari, panggilan pekerjaan kita dimanapun itu, semua itu harus menyuarakan bahwa semuanya adalah milik Kristus. Ya, maka Abraham Kuyper berkata tidak ada satu bidang, satu inci pun dalam kehidupan ini di mana Kristus tidak berkata, "This is mine." Ini adalah milikku. Jadi saya kira itu wajar untuk dilakukan ya. Ya, baik itu untuk Dr. Andreas Simawan, tetapi ini bukan hal prinsip saudara ya. Ini cuma catatan saja ya. Saya juga tidak sedang menentang posisi daripada STT, daripada Dr. Andreas Simawan dan posisi beliau secara pribadi, tidak ya. Ya, kalau itu sesuai hati nuraninya silakan. Di dalam kekristenan kita ini bebas saudara ya, untuk hal-hal yang bukan prinsipil ya. Bebas bertindak sesuai hati nurani kita. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh karena tidak sama, kamu tidak sama dengan saya bunuh kamu. Oh, itu bukan Kristen saudara ya. Itu salah, itu bukan Kristen ya. Jadi ini hanya catatan saja dari saya. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Dan pergerakan semacam ini memang tidak boleh kebablasan. Kebablasan dalam pengertian begini. Menteriakan agar pemerintah menutup. Tutup gereja Pendeta Erastus gitu ya. Tutup pelayanannya. Ini tidak boleh saudara. Ini tidak boleh. Pertama itu tidak ada dukungan Alkitab yang semacam itu. Sementara ada di bumi, Tuhan Yesus tidak pernah meneriakan teriakan-teriakan seperti itu. Tutup orang Farisi. Tutup ahli Taurat. Tutup orang Saduki. Tutup ini, tutup ini. Tidak ada saudara ya. Tidak ada loh. Juga saudara, Paulus tidak seperti itu. Tutup ini, tutup itu, tidak ada. Mereka mengajar, mengcounter, memberitakan Injil. Nah, ini yang kita teladani sebetulnya. Maka meneriakan tutup gereja Pendeta Erastus itu tidak ada dukungan Alkitabnya itu. Dan tidak sesuai dengan iklim demokrasi yang dianut oleh Indonesia, negara Pancasila, di mana semua orang bebas bersuara, bebas mengeluarkan pendapat. Jadi, nggak boleh kita mengatakan tutup gereja Pendeta Erastus. Tapi yang perlu kita lakukan, memberikan counter. Dan menyatakan memang kalau sesat ya kita katakan sesat. Dan kalau perlu pergerakan yang lawful, kita boleh bergerak sesuai dengan aturan dan hukum yang ada. Ya, itu tambahan ya. Terakhir sekarang mengenai Romo Daniel Biantoro, saudara. Nggak ada sih sebetulnya ya. Dan cukup kaget tadi Romo Daniel ya. Ketika dikatakan waktunya tinggal 5 menit. Rupanya beliau itu mempersiapkan untuk
1-2 jam kayaknya itu materinya. Kaget sekali beliau ketika kata tinggal 5 menit Pak. Wah katanya gitu saudara. Ya jadi ya memang mungkin Romo ya bisa membuat acara sendiri di kanal YouTube-nya untuk menyampaikan secara komprehensif apa yang tidak bisa disampaikan tadi dalam kolokium itu ya saya kira ya. Satu catatan saja. Pertama dari penanya Romo dan kedua dari Romo. Kedua ya dari sisi Romo sendiri ya. Sebetulnya bukan Romo lagi sekarang ya. Uskup loh ya. Uskup Daniel itu lebih tepat loh ya, bukan Romo ya. Karena sudah diangkat jadi uskup. Nah, ada penanya tadi yang menanyakan bahwa bagaimana dengan filioque, Pak? Nah, si penanya ini saudara, saya tidak tahu dia punya spirit apa. Kalau saya sendiri saudara, pertanyaan yang sensitif seperti itu, apalagi tidak urgent dan juga tidak penting untuk ditanyakan dalam event seperti ini, maka saya tidak akan bertanya. Karena ini akan mengganggu yang namanya unity, mengganggu yang namanya kesatuan. Dan Romo Daniel di sana atau Uskup Daniel di sana mau berdiri bersama-sama dengan orang-orang reform, Pentakosta karismatik ya, untuk membahas tentang kristologi yang benar. Nah, karena isu filioque ini bagi Katolik Roma dan bagi Protestan tertentu ya, kalau saya tidak ya. Mungkin Protestan tertentu dan Katolik Roma, dan khusus bagi Ortodoks itu adalah isu yang sensitif itu. Justru itu salah satu penyebab perpecahan dulunya. Ya, sekitar tahun 1000 berapa itu. Antara gereja Barat dan Timur. Itu salah satu. Filioque, apakah Roh Kudus itu keluar dari Bapa saja atau keluar dari Bapa dan Anak? Saran saya untuk si penanya, kalau ada kolokium seperti ini atau seminar atau acara apapun yang seperti ini yang sifatnya interdenominasi dan mau mempertahankan pokok inti keyakinan iman Kristen, sebaiknya hindari pertanyaan-pertanyaan seperti itu karena ini akan merusak suasana dan ini dapat menimbulkan sesuatu yang tidak harmonis ya. Karena tujuannya bukan itu, bukan mempermasalahkan filioque. Ya, bukan mempermasalahkan filioque, saudara ya. Kalau ada pembicara dari Katolik atau mungkin katakanlah dari Protestan tadi ya, langsung menyaut ya. Oh tidak Romo, Alkitab bilang loh, Yesus juga mengutus Roh Kudus. Maka berdasarkan itu kami gereja Barat dan Protestan, Katolik Roma dan Protestan mengatakan bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak. Nah ini bisa ribut sendiri saudara. Dan ini sering dipakai oleh polemikus Islam untuk mengadu domba. Padahal itu sebetulnya tidak terlalu penting bagi saya untuk diperdebatkan ya. Ya. Kecuali kalau kita memang mau menyenangkan apa namanya itu ya. Hasrat akademik kita ya, mau menyenangkan hasrat intelektual kita, ya tidak apa-apa, cari waktu lain. Bila perlu pakai jurnal aja. Filioque itu gimana sih yang sesungguhnya ya, apa betul keluar dari Bapa dan Anak atau hanya keluar dari Bapa saja Roh Kudus itu? Boleh itu ya. Tapi kalau apa namanya event seperti ini yang sebetulnya persatuan untuk mempertahankan kristologi dan doktrin trinitas yang ortodoks konservatif ya, yang masehi, yang evangelikal, yang sesuai dengan pengajaran Alkitab, pengajaran para rasul dan bapak-bapak gereja dan konsili-konsili, maka isu seperti ini tidak usah diangkat. Ya, saya banyak melihat gerakan-gerakan persatuan itu yang sebetulnya penting sekali, kemudian menjadi terpecah belah karena isu-isu sampingan yang diangkat dan dibesar-besarkan. Dan bagi saya ini tidak penting. Ya, itu kalau dari aspek penanya tadi ya. Kalau dari Romo sendiri tadi menjawab dengan tegas juga ya. Ya beruntuk saja nggak ada pembicara lain yang langsung menanggapi Romo kan. Itu kami tolak Ortodoks karena nanti sumbernya jadi dua gitu. Kira-kira begitu dari pernyataan Romo ya. Tapi tidak apa-apa itu
reaksi beliau sebagai seorang ortodoks. Sama juga kalau saya, iman reform saya yang unik itu dipertanyakan secara spontan, mungkin saya juga bereaksi yang sama. Cuman memang dalam event-event seperti ini memang, ya baik penanya maupun pembicara menurut saya harus mungkin lebih moderat ya. Karena itu tidak penting untuk diributkan dalam event-event seperti itu. Karena fokusnya ini masalah kristologi ya, kealahan Yesus, kemanusiaan Yesus, kesatuan pribadi Yesus. Yesus bukan dua pribadi, hanya satu pribadi Logos yang mengambil natur manusia. Dan pribadi Logos ini adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Ya, saya kira itu ya saudara ya. Tetapi ini juga bukan sesuatu yang fatal ya, karena tadi pun tidak ada apa-apa ya. Ya. Dan Romo Daniel menjawab dengan tegas, juga tidak ada tanggapan apa-apa dari pihak lain ya. Tapi saya harap ini dengan live streaming saya ini ya, mungkin ya hal ini tidak digoreng oleh pihak-pihak lain. Kalaupun digoreng itu biarlah tidak berdampak apapun. Dan saya kira kesatuan yang seperti ini, oikumene yang seperti ini antara, saya lihat ada reform yang mewakili Protestan lah. Ya, mewakili Protestan pada umumnya ya saudara ya. Ada Pentakosta karismatik ya. Sebetulnya Pentakosta karismatik juga kan Protestan, tapi kadang-kadang memang kan dibedakan begitu ya. Lalu ada Ortodoks ya. Ini perjalanan yang bagus, pergandengan tangan yang bagus, harap bisa dilanjutkan ya. Harap bisa dijalankan terus-menerus, dan ini membangun satu kekuatan yang cukup besar atau bahkan besar di Indonesia, sehingga permasalahan ajaran sesat itu bisa diatasi dan jemaat Kristen tidak bingung ya. Dan ini menjadi percontohan yang baik untuk kerjasama yang baik ya. Dan saya mendengar pengajaran Romo tadi ya. Ya saya terima sih ya. Saya sebagai orang reform ya, saya aminkan semua itu. Bahkan Romo tadi menyinggung konsili di Yerusalem ya. Bahwa konsili di Yerusalem itu menegaskan bahwa keselamatan itu anugerah, bukan melakukan hukum Taurat. Itu sudah sangat-sangat selaras dengan iman reform saya. Ya, jadi begini saudara ya, pesan saya yang terakhir gini. Dengan adanya ini tadi ya, maka kita melihat bahwa sebetulnya kekristenan itu satu. Tuduhan polemikus-polemikus Islam yang selama ini mengatakan kekristenan terpecah belah, ada ini, ada itu. Mereka hanya satu Alkitab, tapi terpecah belah. Sebetulnya tidak, saudara. Yang kelihatan seperti terpecah belah itu karena memang ada bidat. Ada oneness, ada Unitarian, ada penyesatan-penyesatan. Dan memang itu pecah. Kita kan tidak mungkin satu sama penyesatan. Tidak mungkin satu dengan yang sesat. Ya. Jadi memang pecah kan? Ya. Dan kedua, kelihatannya pecah dalam hal-hal yang tidak fundamental. Nah bagi saya itu biasa aja. Ya. Ada yang tidak sepakat dengan doktrin predestinasi, ya silakan. Mau debat dengan saya, silakan. Tapi selama Anda menerima Trinitas, selama Anda menerima Dwi Natur Kristus, Kristologi, keunikan Kristus, finalitas Kristus, ya, selama Anda menerima pemberitaan Injil itu penting sekali, karena jalan dan keselamatan, juru selamat satu-satunya hanya Yesus Kristus. Dan selama Anda menerima Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas mutlak atas iman kita, atas pengajaran kita, dan atas kehidupan praktis kita, Anda saudara seiman saya, ya. Tetap kita berdebat dalam hal yang tidak fundamental, tidak masalah. No problem. Itu kita anggap sebagai sesuatu saling mengasah, saling mempertajam. Dan juga ini kesenangan atau ya kesenangan akademik ya, kesenangan ilmiah. Tuhan memberikan kita kesenangan-kesenangan, mari kita nikmati ya. Di dalam berteologi, di dalam berwacana, di dalam bagaimana kita berdiskursus ya, bertukar pikiran, bertukar argumentasi dan lain sebagainya. Ya saya pikir itu ya. Jadi selamat untuk mereka yang sudah berkolokium hari ini. Tuhan memberkati semua pendeta yang sudah menyediakan waktu mereka memberikan pengajaran yang sangat penting, sangat fundamental. Dan biarlah kiranya iman jemaat Kristen boleh terselamatkan, boleh dirawat,
boleh ditumbuhkan, dan dengan demikian semakin banyak orang Kristen yang memahami doktrin yang benar. Kalau kita berada di posisi yang sama, khusus dalam doktrin-doktrin yang fundamental, maka kita bisa bergandeng tangan. Ya, lepaskan kesombongan denominasi atau kesombongan aliran teologi sendiri, ya. Kita bisa bergandeng tangan, walaupun nanti di belakang kita berdebat masalah yang memang menjadi unik denominasi kita, ya. Ya, tidak masalah, ya. Saya pikir itu, saudara, ya. Tuhan memberkati sekaliannya, dan saudara yang mendengarkan saya juga mudah-mudahan mendapatkan pencerahan dari penjelasan saya. Dan saudara tahu, ya, saya sangat-sangat keras, sangat-sangat, orang bilang mungkin brutal, ya, melawan kesesatan, ya. Dan Anda mungkin menganggap saya fundamentalis. Saya bukan orang fundamentalis. Saya sangat-sangat akademis, sangat-sangat ilmiah, sangat-sangat luas bacaan saya, perspektif saya, worldview saya sangat-sangat luas. Saya baca banyak hal, ya. Jadi saya bukan orang fundamentalis yang dangkal, tetapi saya memang keras sekali kalau sudah masalah bidat. Saya tidak akan kasih ampun sampai saya mati. Saya akan tetap terus melawan bidat. Itu sebab saya ikut bertepuk tangan untuk orang-orang yang mengajar dengan begitu bagus seperti yang terjadi dalam kolokium tadi, ya. Dan juga saya mendoakan dan mendukung orang-orang seperti Pangeran Menurung yang berani bikin gerakan untuk memberikan sesuatu tantangan kepada penyesatan-penyesatan yang ada. Ini dibutuhkan oleh kekristenan, dan Indonesia ini sedang lagi bangkit-bangkitnya kekristenan. Kita tidak redup, saudara. Di Eropa redup, Amerika sebentar lagi juga redup. Ya, saudara tidak percaya saya, silakan survei. Eropa sudah sekarat. Amerika sebentar lagi redup. Australia redup. Kanada redup. Amerika Latin kelihatan bangkit. Tapi terlalu banyak kebangunan karismatik yang kacau di sana, sama dengan di Afrika. Terlalu kekurangan pengajaran. Korea beberapa dasawarsa yang lalu bangkit, tapi akhir-akhir ini mungkin terpengaruh itu, ya. Terpengaruh apa, ya? Boy band, girl band itu, ya. Akhirnya yang menawarkan satu model atau style kehidupan yang seperti itu, ya. Yang joget-joget, yang mau happy-happy saja. Korea sepertinya menurut saya mulai menurun. Dan Indonesia tidak. Anda lihat, coba Anda teliti. Yang paling banyak debat agama, debat tentang teologi, yang bergairah untuk penginjilan, semuanya itu ada di Indonesia, saudara. Saya yakin sekali Tuhan berurusan dari Indonesia. Maka karena itu pengajaran yang sungguh-sungguh biblikal dibutuhkan. Kekristenan kita lagi bangun, saudara, walaupun di sana-sini, ya, ada penutupan gereja, ada penangkapan orang-orang tertentu, ya. Tapi itu tidak memudarkan dan tidak menghalangi kebangunan kekristenan di Indonesia. Itu yang saya lihat, saudara. Saudara melihat atau tidak, berdoalah supaya saudara bisa melihat apa yang saya lihat. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai bertemu dengan saya dalam live streaming saya selanjutnya.